Awalnya saya sudah tidak berpikir lagi masalah partai politik karena saya pikir saya sudah sangat nyaman dengan berbisnis. Tapi ketika saya ketemu dengan Mas Anas menyampaikan kenapa dia kembali berpolitik dan membentuk satu partai ya PKN di sini, maka beliau menyampaikan kepada saya, Bu Lucy, untuk Sumatera Selatan saya minta Bu Lucy yang pegang sebagai ketua Pimdanya katanya. Yang utama dulu sekarang adalah pileg. Karena hasil pileg itu akan menjadi tiket untuk maju ke pengurusan. Jadi saya sementara ini memang diminta oleh partai untuk membesarkan PKN di sini, khususnya di Musi Banyuasin. Nanti setelah itu saya akan melihat lagi apakah saya bisa untuk mengubah satu. Kalau ditanya kenapa Ibu harus ke Muba? Rela tinggalkan kenyamanan dunia bisnis, Lucianti siap menjadi Bupati Muba. Wawancara eksklusif Pimda PKN Sumsel. Pengusaha sukses ini sudah siap menghadapi semua risiko dengan terjun ke dunia politik, termasuk dengan mengikuti konstelasi politik Pilkada Muba 2024. Apa yang mendorong Lucianti hingga kembali terjun ke dunia politik? Berikut ini wawancara eksklusif dengan Pimda PKN Sumsel Lucianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Winnie Ramdiastuti. Satu hari menjelang Ramadan, saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, Ibu Lucianti. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Mbak Weni. Ibu Lucianti tentu saja dikenal bukan hanya sebagai pengusaha yang sukses di Sumatera Selatan. Kalau saya bilang sih ini Taipan. Taipan tuh toke. Taipan di Sumatera Selatan, tetapi Bu Lucy sekarang juga punya predikat yang mentereng nih di bidang politik karena Bu Lucy adalah Ketua Pimda PKN yaitu Partai Kebangkitan Nusantara Sumatera Selatan yang baru dikukuhkan pada bulan Januari tahun 2022. Oke, jadi sekarang sudah setahun lebih ya. Nah, Bu Lucy, cerita dong tentang PKN. Sebagai partai baru gitu ya, partai baru, tetapi sebenarnya casingnya boleh dibilang lama gitu ya Bu ya. Iya. Ada tentu perjuangan-perjuangan tersendiri yang dihadapi Bu Lucy untuk membesarkan partai. Iya. Dan di tingkat pusat boleh dibilang itu kan belum begitu aman ya Bu ya. Kita mau pileg dulu tentu. Iya. Bagaimana sih upaya Bu Lucy untuk membesarkan partai? Sama nggak Bu kiat-kiatnya dengan bagaimana Bu Lucy yang sangat pandai berbisnis? Sama nggak politik sama bisnis sih sama nggak kira-kira gitu. benang merahnya? Ada bedanya sedikit. Jadi terima kasih Mbak Weni. Jadi awal mulanya saya memilih PKN itu karena ada cerita dengan Mas Anas Urbaningrum dan ada kedekatan kami secara pribadi dan Bapak almarhum Fahri dulu ketika memasuki Pilkada Musi Banyuasin waktu itu. Nah, saya kemudian dihubungi untuk minta bersilaturahmi dengan Mas Anas. Awalnya saya sudah tidak berpikir lagi masalah partai politik karena saya pikir saya sudah sangat nyaman dengan berbisnis. Tapi ketika saya ketemu dengan Mas Anas menyampaikan kenapa dia kembali berpolitik dan membentuk satu partai ya PKN di sini, maka beliau menyampaikan kepada saya bahwa Bu Lucy, untuk Sumatera Selatan saya minta Bu Lucy yang pegang sebagai ketua Pimdanya katanya. Terus nggak tahu dari mana, saya langsung bilang, Mas Anas, kalau itu memang perintah Mas Anas, saya siap. Jadi tidak ada lagi jeda waktu, saya pikir-pikir dulu dan lain sebagainya. Tapi waktu itu saya langsung bilang, Mas Anas, kalau itu perintah saya siap. Nah, untuk itu akhirnya Mas Anas bilang, ya sudah kalau begitu, Bu Lucy langsung saja ke kantor pusat. Ternyata di pusat kita sudah disiapkan SK-nya, sudah siap gitu. Alhamdulillah. Saya sampaikan sama suami bahwa saya bilang saya sudah menerima amanah ini. Jadi jangan saya tidak bisa lagi diajak nego karena saya sudah melangkah dengan mengucapkan bismillah. Nah, Mbak Weni, ternyata untuk
partai politik yang baru Iya. itu saya awalnya saya tidak terbayangkan seperti apa. Tapi begitu saya tahu langkah-langkah yang harus dikerjakan, bahwa kita harus membentuk pimpinan cabang di seluruh kabupaten kota, kemudian harus membentuk pimpinan kecamatan, bahkan pimpinan ranting kan di sini di setiap desa. Wah, itu kita harus benar-benar mengeluarkan satu energi dan fokus. Dan alhamdulillah waktu itu kami coba berjalan ke 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan, dan dalam waktu 3 bulan lah ya, April itu sudah terbentuk di seluruh kabupaten dan di 222 kecamatan di Sumatera Selatan. Alhamdulillah, tentu banyak tantangan-tantangan, tapi lebih banyak lagi kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah, sehingga tantangan itu tidak terlalu terasa ya, tapi menjadikan satu semangat yang lebih besar untuk bagaimana PKN ini adalah partai baru yang nantinya diharapkan dipilih oleh masyarakat. Tapi kan Bu Lucy ini memang orangnya tuh pantang mundurnya tuh besar gitu ya. Jadi orang tuh kalau mau ikut ke PKN itu melihat sosok Bu Lucy atau melihat visi misi PKN. Saya kira orang juga belum banyak yang ngeh ya Bu ya dengan PKN. Mungkin karena figur Bu Lucy ya. Mungkin ya Mbak ya, nanti mungkin bisa ditanyakan sama yang lain. Tapi yang jelas Gini Bu, orang nanya dulu nih, siapa sih ketuanya? Iya. Atau siapa sih figur yang ada di dalam situ? Iya. Oh, Bu Lucy. Nah, begitu orang terdengar Bu Lucy, itu kan kemudian, oh oke deh kalau gitu kayaknya oke juga nih gitu ya. Iya, jadi banyak juga sahabat-sahabat lama yang teman-teman dari partai-partai yang lain yang sudah tidak berpartai lagi dan kebenaran kenal, beliau menyatakan siap untuk bersama-sama di PKN, dan tentu itu adalah suatu apa ya, buat kami dari Pimda itu menjadi lebih bersemangat lagi karena kita membentuk kecamatan itu kan ada 242 kecamatan, Mbak. Jadi luar biasa ya, banyak kecamatan di Sumatera Selatan. Tapi kita membentuk tuh sudah sampai 222, hanya tinggal sedikit lagi karena jarak. Bukan tidak bisa membentuk, tapi kalau kita harus ke kecamatan itu harus ada waktu yang memang spesial ya. Jadi menempuhnya dengan berapa jam seperti Kecamatan itu. mana Bu yang belum? Yang banyak itu di Oku Selatan ya. Oku Oku Selatan, Muratara, itu ada Memang beberapa. jauh ya, Bu, Iya, ya? memang sangat jauh. Empat Lawang udah ada. Empat Lawang sudah semua. Udah semua malah. Sudah semua Pak Lawang. Alhamdulillah ya. Jadi semua aktif dan semua ingin membesarkan ya bersamalah ingin membesarkan PKN di Sumatera Selatan. Mudah-mudahan nanti PKN di Sumatera Selatan sesuai harapan. Oke, Bu, targetnya tuh berapa kursi ya untuk bisa di DPRD Sumsel? Oh iya, kalau untuk DPRD Sumsel kami menargetkan untuk satu fraksi ya, Satu berarti fraksi 5 ya, kursi lah 5 kursi. minimal. Optimis ya Bu ya? Sangat optimis. Ini ya kalau kita ngomong sama Bu Lucy mungkin karena dilatar belakangi oleh jiwa bisnismen gitu ya, selalu optimis, selalu merasa atau melihat ada peluang. Iya. Gitu ya. Iya. Kalau peluang di politik seperti apa sih Bu dibandingkan dengan bisnis? Pendekatan-pendekatannya tuh kalau Ibu ngedeketin orang gitu ya, supaya mau gabung partai, itu sama nggak dengan di bisnis? Oh iya, kalau di bisnis itu tentu beracuan kepada profit oriented. Jadi ini kita berbisnis nanti akan mendapatkan profit seperti apa, itu mungkin utamanya kalau di bisnis. Tapi kalau di politik mungkin berbeda. Jadi kita ingin masuk ke partai ini pasti ada tujuan legislatif atau eksekutif. Jadi kita juga harus menyampaikan kepada kader bahwa berpartai ini bukan hanya membuang waktu yang sia-sia, tapi harus ada tujuan yang jelas. Dan dengan begitu mungkin kader bisa lebih yakin lagi bahwa di sini wadahnya. Makanya saya suka sampaikan Mbak Weni bahwa partai PKN ini bukan partai baru, tapi ini baru partai. Asik, ini baru partai. Iya. Oke.
Ini baru partai. Ini Iya. kayak mengingatkan saya seperti sebuah iklan. Nah, Saya nggak usah sebut mereknya. Ini iya. baru partai. Mengapa Bu ini baru partai? Iya, jadi Apa yang membedakan dengan partai dengan parpol-parpol lainnya? iya, jadi ini partai baru, Mbak. Jadi Mm-mm. partai baru ini semua baru, tidak ada kader yang senior dan junior. Jadi tingkat kebersamaan itu benar-benar kerasa ya. Jadi semua pengen membesarkan bersama-sama. Jadi kalau partai-partai yang sudah besar, mereka ada kader yang junior, yang senior. Mm-mm. Tapi di PKN itu tingkat kebersamaannya yang benar-benar berazaskan gotong royong, kebersamaan yang memang digariskan oleh Partai Kebangkitan Nusantara. Mm-mm. Tapi kan belum lama ini ada dinamika lah dalam organisasi gitu ya Bu ya. Ada beberapa boleh dibilang unsur penting, figur-figur penting di dalam PKN Sumsel yang mengundurkan diri gitu ya. Itu kenapa Bu penyebabnya? Ya, jadi sebenarnya Mbak Weni itu bukan sesuatu hal yang luar biasa, tapi itu hal yang biasa saja karena awal kita bersama-sama itu kita tidak bisa jamin bahwa orang itu akan selalu bersama kita. Entahkah nanti suatu saat beda pandangan, beda cara berpikirnya, sehingga kita tidak bisa menjamin bahwa oh nanti teman kita yang ini harus sama-sama kita terus sampai itu. Harapan kita seperti itu. Tapi kan kader-kader yang tadi disampaikan Mbak Weni bahwa mengundurkan diri itu pasti sahabat-sahabat saya itu sudah memikirkan dengan matang sehingga dia mengambil sikap untuk mengundurkan diri di PKN. Tapi saya sampaikan di sini bahwa tetap saja PKN bekerja seperti biasa, tidak ada hambatan-hambatan karena tadi saya sampaikan bahwa PKN itu berasaskan gotong royong dan kebersamaan. Jadi saya yakin sekali karena dulu pernah bersama dan menjadi sahabat-sahabat terbaik gitu. Walaupun teman-teman saya itu tidak lagi di PKN secara fisik ya, tapi saya yakin dia masih selalu mendoakan yang terbaik untuk PKN. Udah ketemu penggantinya Bu? Oh iya, jadi sudah Mbak. Jadi saya juga tidak harus mencari dari mana atau siapa penggantinya. Tapi saya secara natural saja bahwa apabila sekretaris mengundurkan diri, maka wakil sekretaris satu akan naik. Jadi tidak ada yang wah Bu Lucy itu mengambil sekretaris dari ini dari enggak. Saya sehingga alami aja Bu ya. Iya, jadi seperti itu. Itu mungkin yang terbaik untuk PKN. Jadi go ahead. Go ahead. Terus. Iya. Itulah seorang Bu Lucy yang selalu punya optimisme. Iya. Bu, kalau menurut Anda ya, politik itu apa sih? Politik itu energi ya buat saya ya. Jadi kalau sudah masuk ke dunia politik itu, jadi banyak sekali sih yang bisa kita dapatkan di situ. Jadi baik itu pergaulan, terus wawasan dan banyak lagi yang lainnya. Makanya itu kalau orang sudah masuk politik, maka akan ketemu yang namanya asik berpolitik ya. Jadi jarang sekali orang politik itu untuk berhenti berpolitik. Pasti dia akan terus berpolitik. Makanya saya bilang, saya ini awalnya sih mau berhenti Mbak Weni, tapi ketika saya kembali ajak lagi bersama untuk berpolitik, maka saya bilang kalau sudah menghidupkan satu ini nggak bisa ditahan gitu loh. Jadi tidak boleh separuh-separuh, nggak boleh tanggung ya. Jadi kalau tanggung itulah jadinya gagal gitu. Jadi harus fokus dan yakin gitu. Jadi ya kalau misalnya ada hambatan atau hal-hal, namanya saya bilangkan bahwa ibaratkan PKN ini atau Partai Kebangkitan Nusantara ini adalah satu partai atau satu bus katakanlah yang ingin mencapai satu tujuan yang memang sudah kita inginkan gitu. Nah, di dalam perjalanan menuju tujuan itu pasti kita nggak mungkin kita lewatnya jalan tol terus Mbak. Pasti ada lubang kecil, ada lubang besar, ada tanjakan, tikungan, turunan. Ketika kita lewatin lubang kecil, maka bagaimana caranya lubang itu tidak terasa. Begitu juga ketika kita ada turunan, wah takut ini ada jurang. Tapi dengan feeling, dengan kehati-hatian, kesabaran,
kita harus bisa lewat. Nah, yang jelas dalam pikiran kita bahwa harus sampai ke tujuan itu. Jadi menurut saya jangan kita ada hambatan sedikit langsung balik kanan. Itu bukan jiwa seorang politikus. Jadi apapun tantangannya harus dilewati. Sama nggak Bu dengan jiwa seorang bisnismen? Harusnya sama ya. Harusnya sama lah. Kayaknya apa namanya, benang merahnya ketemu memang ya. Iya, jadi saya sampaikan kan kalau seorang bisnismen itu tidak usah kita ceritakan bahwa wah kita pernah jatuh beribu kali atau Itu biasa ya Bu. ya itu biasa. Jadi nanti teman kita yang diajak bicara ini akan takut, trauma. Tapi kita sampaikan bisa berhasil loh. Ini bisa begini loh hasilnya. Jadi ada apa kita mengajak mereka untuk berpikir bisnis ini adalah sesuatu yang menarik begitu. Oke, jadi politik ini memang betul-betul menjadi apa ya, daya tarik bagi Bu Lucy. Bahkan sebagai seorang perempuan pun Bu Lucy itu kayaknya nggak gentar ya. Oh Politik itu iya. kejam loh Bu. Oh iya, jadi semua punya resiko Mbak Weni. Jadi kalau kita nggak berani dengan resiko, ya jangan coba-coba ya main politik. Jadi Ibu udah siap dengan segala risikonya ya lagi. insya Allah siap, insya Allah siap. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Karena Bu Lucy tentu pemirsa tahu atau netizen tahu ya, sudah punya pengalaman yang sangat pahit begitu ya. Nah, Bupati Mubah next. Ibu siap? Insya Allah siap. Kenapa sih Bu segitu kekehnya, ya kan? Melihat juga pengalaman yang terdahulu. Pertama, Ibu tuh yakinnya dalam soal apa? Oke lah kita melalui tahapan pileg, ya kan? Tapi kan tentu yang menjadi tujuan paling utama tuh untuk bisa menjadi orang nomor 1 di Musi Banyu Asin. Ibu seyakin apa? Berdasarkan pengalaman empiris seperti apa dan juga pengalaman finansial yang seperti apa sehingga Ibu yakin, Anda yakin untuk bisa kembali memimpin Musi Banyu Asin next. Ya, jadi begini, saya sampaikan tadi juga disampaikan oleh Mbak Weni bahwa yang utama dulu sekarang adalah pileg. Karena hasil pileg itu akan menjadi tiket untuk maju ke Mubah 1. Jadi saya sementara ini memang diminta oleh partai untuk membesarkan PKN di sini, khususnya di Musi Banyu Asin. Nanti setelah itu saya akan melihat lagi apakah saya bisa untuk Mubah 1. Kalau ditanya kenapa Ibu harus ke Mubah, jadi saya merasa bahwa dulu di Musi Banyu Asin kami kebenaran mendapat musibah sebelum menyelesaikan almarhum menyelesaikan jabatan. Tapi saatnya sekarang saya menyampaikan bahwa hal itu bukan menjadi satu masalah untuk berbuat yang terbaik lagi untuk Musi Banyu Asin. Bahwa kalau kita pikir sih banyak sekali juga terutama para kompetitor kali mengatakan bahwa kenapa sih Bu Lucy harus ke Mubah? Ada panggilan saya yang mesti saya selesaikan untuk masyarakat Musi Banyu Asin dan kedekatan secara emosional saya terhadap masyarakat juga sampai sekarang masih terjalin dengan baik. Mudah-mudahan saya dapat berbuat yang terbaik untuk masyarakat dengan menjadi Mubah 1. Kalau untuk sisi finansial tentu Bu Lucy nggak usah diragukan lagi ya. Mbak Weni, kalau kita sudah memutuskan untuk satu tujuan, maka segala pernak-pernik persiapan sudah disiapkan. Tidak baru wacana, tapi sudah harus disiapkan dengan matang. Hal kecil pun, entahkah itu sebuah jarum pentol atau apa, udah siap. Jangan lagi masih di toko, nah, itu bahaya kan. Jadi udah harus siap. Kalau saya harus maju, semuanya sudah disiapkan. Keren nih, bahkan dari jarum pentolnya pun bukan Sudah hanya disiap. ada di toko, Bukan. sudah ada di dalam tasnya Bu Lucy, Iya, gitu ya. sudah. Kira-kira berapa sih Bu modalnya kalau untuk Bupati Mubah? Saya rasa kan tidak terlalu harus sekian, saya harus siap uang sekian,
baru bisa menjadi Bupati Muba. Kita lihat nanti perjalanannya, tidak semua harus dibeli dengan uang, Mbak. Tapi mungkin dengan apa namanya, sentuhan-sentuhan kita ke masyarakat, apa namanya, kesan-kesan masyarakat terhadap kita, banyak sekali bahwa mereka kalau ketemu tuh selalu menyampaikan itu waktu zaman ibu, waktu zaman bapak, itu kenangan-kenangan yang menjadikan satu jaminan bahwa mereka menginginkan seperti yang lama gitu, dan itu tidak harus kita bayar dengan uang, Mbak Weni. Jadi mungkin yang lebih apa, yang lebih kita fokuskan ke uang itu adalah apa ya, menurut saya mungkin operasional daripada tim seperti itu. Kemudian apa, alat-alat peraga pengenalan, kan kalau orang kenal Bu Lucy, tapi apa iya sih Bu Lucy itu pengen kembali. Tapi kalau kita sampaikan dengan apa namanya, baliho atau selebara atau kalender dan lain sebagainya, orang mikir oh Bu Lucy ternyata mau kembali ke Musi Banyuasin. Makanya saya bilang saya tidak kemana-mana, saya tetap di Muba gitu. Luar biasa, Bu. Ini ada pertanyaan yang barangkali cukup sensitif, tapi saya pikir nggak apa-apa juga ditanya ke Bu Lucy ya. Ibu kan dengan Pak Alex Nurdin sangat dekat ya, boleh dibilang. Mengingat tadi Ibu cerita-cerita juga nih, bahwa kan beliau itu boleh dibilang sebagai guru juga gitu ya bagi Ibu. Ada nggak komunikasi dengan Pak Alex atau dukungan moral seperti itu dari Pak Alex? Iya, jadi Pak Alex itu adalah guru senior dan kakak. Jadi awal saya punya keinginan untuk ke Musi Banyuasin, tentu niat ini harus saya sampaikan sendiri ke beliau, bahwa saya sampaikan bahwa insya Allah jika Allah meridhoi saya akan maju di Pilkada Musi Banyuasin. Dan tanggapan beliau cukup positif, dan saya sampaikan juga, Pak, saya bilang saya mohon doanya, dan ya beliau mengatakan bahwa Lucy sahabat baik saya, dia bilang. Nah, saya mungkin tidak terlalu banyak minta Pak Alex untuk turun karena kita sudah tahu kondisi ya Mbak Weni. Tapi doa seorang Alex Nurdin itu sudah luar biasa bagi saya, dan saya mengucapkan terima kasih sekali. Mudah-mudahan nanti doa saya, doa semua masyarakat, termasuk doa Pak Alex, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bu, satu pertanyaan lagi. Apa yang Ibu bayangkan kalau Pak Fahri masih ada untuk rencana Ibu maju ke Muba 1? Iya, saya nekat dan berniat untuk ke Muba ini juga karena ada pembicaraan beliau, Mah, kalau nanti suatu saat kamu ditakdirkan untuk menjadi Bupati Muba, maka perbaiki nama Fahri Azhari, karena beliau dulu berangan-angan beliau menyelesaikan daripada jabatan Bupati itu dengan baik, tapi mungkin karena takdir kami harus menjalani cobaan-cobaan Allah, dan alhamdulillah sudah dilewati, sehingga itu tidak tersampaikan. Mudah-mudahan nanti walaupun beliau sudah tidak ada lagi, tapi saya yakin almarhum pasti melihat dan juga mendoakan saya di sana yang terbaik, dan saya akan mewujudkan daripada mimpi almarhum suami saya, Fahri Azhari. Maaf sekarang Bu ya. Mau nangis aku kalau sudah. Maaf Bu ya. Nanya hal yang sensitif karena kita tahu bahwa memang Bu Lucy dengan almarhum Pak Fahri, suami pertamanya, itu sangat dekat. Iya.
Dan Bu Lucy sekarang sudah mempunyai pendamping baru, Pak Iya. Al, yang tentu Penerus. juga ya penerus dan juga tentu sangat memberikan support ya Bu ya pada Ibu ya. Iya, beliau memberikan support. Jadi beda. Jadi kalau kata teman-teman itu, kalau Pak Fahri memberikan support dengan kesabarannya, tapi kalau Pak Al memberikan support dengan perhatian yang luar biasa. Dan alhamdulillah saya diberikan dua imam dalam hidup saya, adalah imam yang baik, yang imam yang sangat berperan dalam saya menjalankan hidup sampai akhir hayat. Amin. Semoga Ibu Lucy kelak insya Allah akan memimpin Musi Banyu Asin. Amin. Kami doakan Bu. Makasih Mbak Reni doanya. Dan karena ini ya membanggakan kita semua, apalagi kan kita sama-sama perempuan Bu. Kita ingin melihat ada kepala daerah perempuan, di iya. Sumatera Selatan, dan itu Iya. adalah di Musi Banyu Asin. Amin. Amin. Bu, ada yang mau disampaikan ke netizen sekalian? Silakan. Iya, jadi terima kasih Mbak Weni. Jadi karena hari ini adalah ngobrol politik, maka politik. saya sampaikan pertama tentu untuk partai kami, Partai Kebangkitan Nusantara. Tadi saya sampaikan bahwa partai kami ini adalah berasaskan gotong royong dan kerjasama. Mudah-mudahan nanti juga akan menjadi salah satu partai yang dipilih masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Saya sampaikan juga bahwa nyesel loh kalau tidak ikut di PKN. Dan jangan lupa teruslah berbuat yang terbaik, yang lain nomor 9. Nomor 9. Bu, tolong menghadap ke sana, tunjukin Oh, bahwa Ibu pakai boleh kaos dong. PKN. Jadi, Nah. Nomor 9, nomor keberuntungan itu biasanya Iya, Bu. iya. Oke. Baik Bu Lucy, terima kasih banyak untuk kesempatannya kita ngobrol-ngobrol di sini. Tentu ini semua membawa makna bagi netizen sekalian, dan kita akan ketemu lagi pada tamu-tamu berikutnya pada program Ngomong Politik. Terima kasih Bu Lucy. sama-sama Mbak Weni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.